Oke, kawan-kawan, kita bertemu kembali pada acara hari ini. Jadi, waktu berlalu cepat sekali. Kita sekarang sudah masuk ke penghujung tahun 2025. Sebentar lagi kita sudah akan masuk ke tahun baru 2026. Tahun baru Imlek 2026 jatuh pada 17 Februari pada tahun ini. Seperti biasanya kita akan berbicara beberapa hal tentang 2026 ya. Seperti biasanya kita sudah mempersiapkan kalender ya, kalender 2026. Jadi kalender Hongsu namanya. Kalender ini kita telah terbit sejak 2007. Jadi kalender yang pertama itu 2007 ya. Ini adalah 2026, berarti sudah 7, 17, 27, sudah hampir 20 tahun ya. Ya, sedikit lagi 20 tahun. Jadi ini sudah tahun ke-19 berarti ya. Baik kalender maupun buku, kita selalu terbit melalui Gramedia. Di bawah Buana Ilmu Populer ya, BIP. Tahun 2025, kita juga menerbitkan sebuah buku ya. Buku tentang Pace konvensional dan Pace selatan ya. Buku ini telah terbit ada 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Nah, kebetulan suara lagi agak berat ya, karena baru sembuh dari batuk. Ini belum sembuh betul, belum, masih ada ujung-ujungnya batuk. Oke, kita mulai berbicara dengan 2026. Nah, setiap tahun sebelum memasuki tahun barunya, kira-kira di bulan 12, bulan 11, Hongsu itu biasanya terjatuh pada 22 Desember. Ya, 22 Desember. Biasanya 1 bulan atau setengah bulan sebelumnya, kejadian-kejadian sudah mulai bermunculan. Tahun 2025 banyak sekali kejadian-kejadian yang berhubungan sama api. Kebakaran hutan, kebakaran di Amerika, segala macam ya. Nah, itu di penghujung tahun 2024 itu sudah terjadi ya, mulai terjadi. Tahun 2026 ya, beberapa hari ini kita telah juga mendapatkan berita-berita yang mengembarkan tentang yang ada hubungan dengan air. Banjir di mana-mana ya. Banjir di Medan, banjir di Aceh, banjir di Padang, dan bahkan banjir di Asia Tenggara ya, sampai ke Tiongkok Selatan juga banjir ya. Hari ini baru saja terima berita juga ada banjir di Amerika. Ya, banjirnya juga lumayan besar ya, lumayan parah. Jadi sepanjang 2026 ya, temanya itu ada hubungan dengan air. Ya. Air ini bisa juga kita ketahui dari batang langit dan cabang bumi dari tahun. Nah, tahun 2026 itu adalah Ping-U. Ya, Ping-U, kuda api. Ping-U punya Nain itu adalah Tianhe-shui, itu air. Jadi Nain itu bisa mencerminkan suatu keadaan yang akan terjadi sepanjang tahun yang diwakili oleh Nain tersebut. Ya. Kalau berbicara tentang air itu biasanya ada hubungan dengan pergerakan, ada hubungan dengan aliran, ada hubungan dengan angin ya, angin. Jadi jika berbicara tentang angin, kita akan teringat tentang cuaca ya. Jadi cuaca sepanjang 2026 kita harus perhatikan. Ya. Ini tugasnya BMKG juga akan terkenal ini karena tiap hari mengejutkan ya. Jadi angin, air ya, gelombang ya, itu
akan menjadi cerita tersendiri. Kemudian jika api sudah sangat kuat, ya karena ping U. Ping itu api, U sendiri adalah kuda, kuda elemennya juga api. Ya, jadi atas api, bawah juga api. Jadi api kalau terlalu kuat, biasanya menimbulkan tanah, ya, menimbulkan masalah tanah. Ya. Jadi faktor cuaca dengan banjirnya banyaknya air, ya tentu juga akan meruntuhkan tanah-tanah air yang tertampung di puncak gunung. Ya, jadi pada suatu titik tertentu dia akan mengalir ke bawah, membawa serta lumpur-lumpur. Ya, jadi akan menimbulkan longsor, ya. Nah, longsor biasanya juga akan diikuti oleh gempa. Nah, jadi ya sepanjang tahun 2026 ya tidak terlepas daripada berita-berita yang ada kaitan dengan hal-hal itu. Nah, seperti biasanya di dalam kalender kita telah mencatat banyak hal, ya. Misalnya hal-hal yang perlu diperhatikan sepanjang 2026 ya, atau seputar pergantian tahun, ya. Di antara lain bagi yang masih menganut kepercayaan yang biasanya menyambut perginya tahun dan datangnya tahun yang baru, ya. Nah, itu biasanya akan mencari jam-jam yang baik, ya, untuk mengadakan semacam upacara, ada doa, ya, atau katakanlah sembahyang dan lain-lain, ya. Itu ada jam-jam yang bagus. Itu biasanya di setiap tahun di kalender kita tuh selalu ada, ya. Sebagaimana tahun-tahun biasanya, tahun ini juga kita mencatat bahwa dewa kemuliaan itu ada di wilayah Tenggara, di sebelah Tenggara, ya, sebelah Tenggara. Kekayaan itu ada di selatan. Kemudian ya kesenangan, kegembiraan itu adanya juga di selatan. Kemudian dewa yang membawakan kabar tentang permasalahan itu ada di barat daya. Ya. Jadi tahun ini baik yang baik, bagus maupun yang kurang, itu kabarnya terkumpul di selatan, ya, wilayah-wilayah selatan. Selatan, timur, itu bagus, ya. Tenggara walaupun ada namanya Earthworm, ya, dewa yang membawakan kabar-kabar tentang kurang beruntung, tetapi di samping itu Tenggara itu juga merupakan sebuah arah dengan energi yang lumayan juga, ya. Nah, kalau kita cerita tentang 2026 itu diwakili oleh tanah, ya, tanah kecil. Jadi dia pengertian itu adalah tanah kecil, ya. Jadi tahun ini ada dua buah api yang berada di kiri dan kanan, ya. Itu disebut Yin Xin Pao Qu. Yin itu ada hubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan nama, dengan kedudukan, dengan sesuatu yang kredibel, ya. Itu artinya pada tahun 2026 itu akan bermunculan hal-hal yang bisa merubah dunia, ya, yang mengejutkan dan bisa merubah dunia. Seperti pada abad-abad 18-19 yang di Eropa ditemukan listrik, ditemukan banyak hal-hal yang berguna, ya, oleh ilmuwan di sana. Nah, kalau sekarang ini sejak tahun 2022 terus 2023, 24, 25 terjadi satu pergeseran di mana timur semakin bergeser menggantikan barat, ya. Jadi timur semakin kuat akan mengganti ke barat. Artinya kali ini yang membawakan kabar-kabar yang mengejutkan itu adalah dari timur, belahan timur bumi. Kalau dulu dari barat, ya, Eropa, Amerika itu ada barat. Nah, sekarang
wilayah timur ya. Kita di Indonesia ya termasuk bagian daripada timur. Apakah yang bisa dibawakan oleh Indonesia ya kita tunggu saja, saya juga nggak tahu karena belum ada gambaran. Tetapi yang pasti Tiongkok ada di sebelah timur ya. Artinya dari sana barangkali kita bisa menemukan beberapa hal-hal ya yang bisa membuka mata kita, yang bermanfaat bagi dunia, yang juga akan merubah dunia, letakkan sebuah aturan main bagi dasar-dasar ilmu ya untuk perkembangan ke depan. Yang sekarang yang sudah kita kelihatan adalah perkembangan teknologi ya. Teknologi sekarang sebelah timur ya, kita di belahan timur Tiongkok misalnya sudah tidak kalah dengan belahan barat ya. Jadi kalau di Amerika ada yang disebut ChatGPT misalnya, ya di Tiongkok juga ada DeepSeek, ada banyak sekali tandingan-tandingannya ya, yang bahkan barangkali ke depan juga akan bisa melampaui ya. Teknologi-teknologi seperti teknologi drone segala macamnya sekarang juga dominasinya adalah dari Tiongkok juga ya. Jadi dari sini aja kita sudah jelas bisa mengetahui bahwa ada jarak ya antara timur dan barat tentang kemajuan ilmu pengetahuan. Hal yang berhubungan dengan quantum computer, tentang yang lain-lainnya ya juga akan berkembang dengan baiknya. Jadi pada saat sekarang ini perang yang terjadi bukan perang secara fisik, tapi perang dagang, ekonomi ya, perang tentang teknologi dan lain-lain ya. Nah, perang-perang ini kita sudah semakin jelas, semakin kelihatan bahwa antara timur dan barat sudah semakin ketinggalan dan timur juga sudah semakin mendominasi ya. Dan di 2026 ini dengan ada keberadaan atau timbulnya ya seperti ini membawakan satu kabar bahwa tahun ini akan merupakan sebuah tahun yang menentukan ya, bahwa pergeseran itu telah menjadi sebuah kenyataan. Karena ini itu adalah stempel ya, ini itu adalah kredibilitas.